kita masuk ke materi bagaimana berpikir komputasional. Yang belum mengumpulkan catatan minggu lalu karena tiba-tiba harus ke PTM, tiba-tiba PJJ lagi, berarti hari ini masih ada utang ya untuk mengirim rangkuman. Oke, Bapak mau ngejelasin sedikit tentang apa sih itu berpikir komputasional. Yang pertama, apa sih definisi dari berpikir itu sendiri? Nah, berpikir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan atau istilahnya problem solving, atau bisa juga dikenal dengan istilah think for problem solving. Jadi ketika kita berpikir berarti biasanya ada sesuatu permasalahan yang ingin kita pecahkan, entah itu permasalahan personal, pribadi, atau mungkin permasalahan di lingkungan kita belajar di lingkungan sekolah misalnya gitu. Misalnya pelajaran matematika memecahkan sebuah rumus atau pelajaran IPA memecahkan sebuah rumus. Nah, itu disebut dengan proses berpikir, atau mungkin juga berpikir personal, masalah-masalah pribadi di rumah, bisa juga masalah cinta atau mungkin permasalahan mungkin dengan teman, sahabat atau keluarga. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses berpikir. Jadi kita melakukan kegiatan gimana sih cara memecahkan permasalahan ini, solusinya seperti apa, atau problem solvingnya kayak gimana nih sih langkah-langkahnya. Nah, berpikir juga dapat dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama berpikir asosiatif dan kedua berpikir terarah. Nah, berpikir asosiatif ini biasanya banyak ide-ide muncul ketika kita ada sebuah masalah, ide-ide lain tuh kreatif muncul, entah dari ide A, B, C. Jadi ada banyak plan, ada plan A, B, C sampai mungkin plan E, bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Jadi berpikirnya random, gitu ya, yaitu berpikir random untuk memecahkan sebuah permasalahan atau untuk mencari sebuah solusi. Sedangkan kalau berpikir terarah itu memang sudah ada rutenya, maksudnya sudah terarah gitu, sudah ada step by stepnya. Contoh misalnya kayak kalian ketika ingin memecahkan sebuah rumus matematika, contoh ingin menghitung luas lingkaran, itu kan udah ada rumus bakunya, misalnya pi kali r kuadrat kali t misalnya gitu ya. Nah, itu kan sudah terarah, berarti kalian harus mencari misalnya pi-nya berapa, terus r-nya berapa, diameternya, tingginya berapa. Nah, itu termasuk dalam proses berpikir terarah. Tapi kalau asosiatif itu dia biasanya lebih random, dan biasanya kalau asosiatif itu berkaitan dengan kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah personal, masalah individu sendiri gitu. Lalu selanjutnya adalah berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional merupakan proses yang kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan logika, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berpikir kan otomatis apa harus logik ya, logika, analis, terus terstruktur sama rasional. Jadi ketika ada sebuah permasalahan apapun dalam kehidupan kita, maka kita sebagai seorang yang terpelajar atau seorang manusia yang memiliki akal pikiran, kita harus bisa menggunakan logika kita untuk memecahkan sebuah masalah atau untuk mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi saat itu juga. Nah, berpikir komputasional adalah proses tahapan atau langkah-langkah yang dibuat secara terstruktur dan sistematis, atau bisa kita sering sebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan dari sebuah masalah atau sebuah problem yang kita hadapi. Nah, contoh berpikir komputasional. Nah, ini contoh sehari-harinya ya. Kalau yang bisa tonton ini adalah seperti misalnya kita membuat es teh manis. Kita skip aja cepat. 300 gram gula pasir, Ini bisa 300 ml air, 3 lembar daun pandan diikat simpul. Pemilihan kalian bisa tonton videonya nanti sampai habis. Jadi ini adalah salah satu contoh berpikir komputasional yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh lah, misalnya di rumah kalian ingin membuat sebuah es teh manis yang enak, maka kalian harus mendefinisikan atau mengidentifikasi kira-kira tahapannya dari awal apa aja nih, dari awal sampai akhir apa aja, prosesnya gimana. Nah, jadi kalian harus mendefinisikannya satu persatu sampai nanti si teh manis ini siap disajikan atau siap dinikmati.
Ya contoh lainnya mungkin kalian ingin membuat sebuah makanan mie instan gitu ya kan, atau ingin membuat sebuah makanan kekinian seblak atau apa dan segala macamnya. Itu termasuk ke dalam proses berpikir komputasional. Jadi yang paling dekat dengan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih keuntungan dari berpikir komputasional? Yang pertama, dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Jadi masalah yang dihadapi dari masalah yang besar itu akan lebih efektif penyelesaiannya karena kita berpikir menggunakan tahapan-tahapan. Jadi nggak langsung berpikir ke permasalahannya, tapi kita berpikir ke solusi. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, yang kita berpikirkan adalah gimana sih solusinya, seperti itu. Yang kedua, dapat memilih langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi masalah, karena ada yang namanya proses identifikasi masalah. Jadi ada sebuah problem, kita definisikan dulu masalahnya nih ada di mana. Kita rincikan dulu menjadi bagian-bagian kecil. Lalu sehingga kita lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah solusinya. Jadi untuk solusinya ini untuk keputusan yang akan datang. Lalu yang ketiga, dapat memberikan solusi dengan keputusan yang sesuai. Ya, jadi ketika kita sudah memecahkan sebuah masalah menjadi sub bagian yang kecil-kecil, maka problem solvingnya atau solusinya jauh lebih mudah dibandingkan sebuah permasalahan yang besar tadi. Jadi keputusannya tuh sesuai dengan masalah yang akan kita hadapi nantinya. Lalu emas dapat digunakan sebagai arah maju ke depan untuk rencana berikutnya. Nah ini, jadi ketika sudah kita potong kecil-kecil masalahnya, kita carikan solusi, maka kita sudah bisa mengambil keputusan, oh nanti misalnya saya akan mengambil keputusan A, B, C untuk kedepannya. Sehingga ketika ada case atau masalah yang sama, serupa, oh berarti penyelesaiannya sudah jelas ini, karena saya sudah pernah menghadapi sebelumnya. Gitu. Lalu teknik dasar dari berpikir komputasional ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini adalah proses pemecahan masalah dari masalah yang besar menjadi subbagian yang lebih kecil-kecil. Contoh seperti tadi, ketika kita ingin membuat sebuah teh manis, itu anggaplah sebuah problem. Maka kita pecahkan menjadi sebagian yang kecil-kecil. Misalnya kita satu, menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Kedua, menyiapkan alatnya. Ketiga, memanaskan air. Nah, lalu kita pecahkan lagi, ya kan? Kita masukkan gula ke dalam wadah atau cangkir, lalu masukkan teh, lalu masukkan air panas, kita aduk sampai teh siap disajikan atau teh siap diminum. Itu merupakan contoh dari dekomposisi, artinya memecahkan sebuah masalah yang besar menjadi yang lebih kecil-kecil sehingga lebih mudah dicari solusinya. Dibandingkan kita mencari masalah yang besar nih lama waktunya, memakan waktu, pikiran, sampai stres, lebih baik kita potong kecil-kecil lagi. Ya kan contoh kayak mungkin sebuah pizza besar, ya kan kita makan di restoran pizza, kita dapat sebuah pizza yang besar. Kalau misalnya kita langsung makan pizza satu loyang itu kan malah nanti akan kayak gimana ya, kurang efektif, malah nanti akan bercecerer, mungkin ada pizzanya yang jatuh atau potongannya nanti yang nggak rata. Tapi kalau misalnya kita potong pizza menjadi potongan yang lebih kecil-kecil, kita makan sedikit demi sedikit, nah itu jauh lebih efisien, jauh lebih efektif. Jadi seperti itu contohnya. Yang kedua adalah pattern recognition atau menemukan sebuah pola. Jadi ini adalah teknik berpikir komputasional di mana kita mengenali sebuah pola tertentu dari sebuah permasalahan atau dari sebuah case masalah. Contohnya adalah ketika mungkin ada sebuah contoh permasalahan adalah kita mencari pola. Contoh pola bangun ruang. Ya kan pola bangun ruang misalnya segi 4 kan berarti dia polanya apa? Dia memiliki kesamaan sisi 4 bagian. Berarti itu adalah segi persegi ya kan, atau persegi panjang berarti dia hanya polanya dia memiliki panjang hanya dua sisi yang sama, sedangkan dua sisi yang ini berbeda gitu. Atau pola batik, batik misalnya mega mendung, dia polanya seperti, oh dia polanya itu seperti awan mendung. Jadi seperti itu, kita mengenali sebuah pola dari sebuah permasalahan, dari case masalah kita kenali polanya terlebih dahulu, ya kan. Kalau misalnya dalam sebuah dunia pemrograman, misalnya kita membuat sebuah program penjualan, case-nya kita kenali dulu polanya. Biasa penjualan itu polanya apa aja sih? Biasanya ada data barang, ada data supplier, ada data customer, ya ada data transaksi. Nah, kita pelajari polanya. Lalu ketika sudah menemukan sebuah polanya, kita bisa kembangkan ya kan solusinya dari cara berpikir kita tadi. Ya kan? Yang penting kita sudah bisa mengenali pola dari sebuah case, dari sebuah masalah. Yang ketiga adalah abstraksi. Jadilah kemampuan untuk memilah sebuah informasi dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi
kalau misalnya tadi dekomposisi memecah menjadi sebuah bagian yang lebih kecil, kalau abstraksi ini kita menggeneralisasi atau dari sebuah permasalahan yang kompleks kita menjadi informasi yang lebih sederhana. Contoh adalah ketika kita membaca sebuah diagram atau grafik, ya kan, grafik dari sebuah hasil pemilu. Itu kan kalau misalnya nggak ada grafik atau mungkin nggak disajikan dalam bentuk chart grafik seperti itu atau bentuk visual semacam itu kan datanya panjang, sebuah tabel, jutaan orang pemilih, ya, jutaan orang ya pemilih dari seluruh Indonesia. Kita baca satu-satu, tapi ketika disajikan dalam sebuah data berupa chart, bentuk visualisasi yang lebih sederhana, lebih menarik, itu akan mudah jauh lebih dibacanya, jauh lebih sederhana dibandingkan kita membaca sebuah tabel yang panjang sekali. Nah, itu contoh dari sebuah abstraksi. Jadi menggeneralisasi dari sebuah permasalahan kompleks menjadi sebuah permasalahan yang lebih sederhana. Lalu yang terakhir adalah algoritma. Nah, ini tadi itu tahapan atau langkah yang disusun secara otomatis ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh adalah algoritma ketika kita ingin menghitung luas segitiga. Misalnya satu, mencari panjang, terus mencari lebar, lalu rumus segitiga apa luasnya, lalu kita hitung dan ketemu hasil. Jadi langkah-langkah dari awal sampai akhir, ya. Jadi susunannya itu harus sistematis. Sistematis itu artinya harus terurut, ya. Nggak boleh acak-acakan, nggak boleh random. Kalau misalnya algoritma itu berarti dia harus sistematis, harus terstruktur langkah-langkahnya. Nah, kalian bisa kerjakan latihan 5.1 di halaman 75 yang ada di Classroom di modul minggu kemarin, yang ada 3 soal. Jadi hari ini tugasnya di latihan 5.1 sama rangkuman di minggu lalu yang belum mengumpulkan. Bapak tunggu sampai sore hari. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat untuk